Shalom saudara, hari ini kita akan melanjutkan tema doa Bapa kami dan COVID-19 dengan satu pertanyaan. Apakah setelah menjadi anak Bapa, itu berarti kehidupan akan menjadi lancar, mudah, sukses, tanpa tantangan? Kita perlu belajar dari firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam doa Bapa kami itu adalah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Perkataan ini sudah sekalian menunjukkan dengan sangat jelas ketergantungan secara total dari anak-anak Bapa yang di sorga kepada anugerah Bapa yang memberi kehidupan. Manusia yang hanya debu adanya hidup oleh karena nafas kehidupan yang diberikan oleh Bapa, dan tidak ada satu detik pun dapat kita hidupi tanpa anugerah dari Allah. Saudara, itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, dalam ketergantungan total ini, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan saya yakin sekali saudara sekalian, itu berarti dalam menyapa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, menunjukkan dengan jelas saudara sekalian kesulitan untuk penyangkalan diri, karena doa ini mengatakan kami, bukan aku, menunjukkan kepada satu persekutuan, menunjukkan kepada satu kebersamaan. Berikanlah kami, bukan aku. Berarti di situ mengandung pengertian kepedulian terhadap kebutuhan orang lain juga yang kita doakan kepada Bapa di sorga. Dan relasinya pada waktu dikatakan makanan kami, kebutuhan kami secukupnya, seperlunya, itu menunjukkan sudah sekalian kebebasan dari ketamakan yang hanya mementingkan diri sendiri. Sudah ingat bagaimana Yakobus sudah sekalian berkata, ada orang-orang beriman dengan begitu mudah berkata kepada orang yang lapar, selamat jalan, makanlah dengan kenyang. Padahal orang ini tidak memberikan apa-apa kepada saudaranya yang lapar. Demikian juga Yohanes menyebutkan, apabila seseorang mempunyai kelimpahan harta, tetapi dia menutup hatinya bagi saudaranya, menutup pintu hatinya, bagaimana kasih Allah akan berada di dalam hatinya? Saudara sekalian, pagi hari ini saya mendapatkan satu berita dari teman yang mengatakan satu kalimat yang begitu indah, kalimat-kalimat yang indah saudara. Disebutkan begini, saat ini kita menghadapi badai yang sama, tapi kita berada di perahu yang berbeda. Wow, saya setuju. Badai sama dalam COVID-19 ini. Sama. Tapi kita berbeda perahu. Ada perahu yang dengan kelimpahan menghadapi badai ini. Ada perahu yang tidak punya apa-apa. Ada perahu dari orang yang oke. Ada perahu dari orang yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Tapi disitulah sudah sekalian bagi saya merenung lebih lanjut adalah betapa pentingnya kepedulian antara sesama perahu yang lain yang berbeda, tetapi tahu sedang menghadapi badai yang sama untuk saling menolong satu dengan yang lain. Saya juga mendapatkan sudah sekalian kalimat yang sangat
sangat menyentuh hati saya. Dikatakan begini, hari ini ada virus yang namanya kelaparan yang melanda anak-anak. Tiap hari 8.000 anak meninggal karena kelaparan. Dan vaksin daripada virus kelaparan ini adalah makanan. Dan vaksin itu banyak orang yang memilikinya, namun tidak memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Tidak mudah, saudara sekalian, bukan? Untuk berbagi, tidak mudah. Itulah sebabnya saya mengatakan, bukan mudah jadi anak Bapa. Bukan. Ada banyak tantangan dengan keakuan sendiri. Kemudian saudara sekalian, Tuhan Yesus mengajarkan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni. Saya dengan singkat mau mengatakan, saudara sekalian, pada waktu kita sebagai anak datang kepada Bapa, kita tidak punya hak sedikit pun untuk menerima pembebasan hutang dosa kita kepada Bapa. Tetapi kita menerima pembebasan itu sebagai anugerah. Tetapi saudara sekalian, bukankah pada sisi yang lain ada orang-orang juga yang berhutang kepada kita, yang tidak punya hak untuk hutangnya kita bebaskan. Tetapi kalau anak Bapa yang telah menerima pembebasan hutang itu, bukankah seharusnya dia pun membebaskan hutang daripada sesamanya, saudaranya? Dan bukankah itu yang juga disebutkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 18, perumpamaan 2 hamba dari seorang raja, yang satu mempunyai hutang kepada raja yang begitu banyak dan raja itu membebaskan, tetapi dia tidak membebaskan hutang daripada rekan sesama hambanya. Saudara sekalian, di sini menunjukkan sekali lagi betapa sulitnya saudara hanya dalam hubungan yang intim dengan Bapa, penyerahan yang penuh dan anugerah Tuhan, kita dapat dimampukan untuk dapat mengampuni sesama kita, saudara kita. Adakah saudara dalam kebencian? Masihkah harus menyimpan kebencian itu di tengah-tengah COVID-19 yang menggelisahkan, mengkhawatirkan? Kalau kita sudah mendapatkan berkat, bukankah kita harus mengerti apa tujuannya? Kalau kita sudah diampuni, bukankah kita harus mengerti apa tujuan kita diampuni? Kita diberkati untuk jadi berkat, kita diampuni untuk mengampuni. Dan itulah yang Tuhan Yesus ajarkan, dan memang tidak mudah, saudara. Kemudian saudara sekalian, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, doa janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kata pencobaan ini saudara sekalian seringkali disalah mengerti. Karena sebenarnya seturut dengan konteksnya, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, secara singkat saya mau mengatakan saudara sekalian, yang negatif itu adalah yang pencobaan yang persis seperti pada waktu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya di Taman Getsemani. Berjaga-jagalah, berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yang dimaksudkan kata jatuh di situ sebenarnya saudara sekalian masuk. Matius, Lukas memakai kata masuk. Markus menggunakan kata pergi ke dalam pencobaan itu. Saudara sekalian, artinya jelas di sini kita mengerti. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, yaitu jangan bawa kami ke dalam pencobaan, itu adalah dalam pengertian yang
negatif yang membuat godaan dan membuat manusia dapat jatuh. Tetapi saudara sekalian, dalam sisi positif kita melihat Yakobus menyebutkan dengan sangat jelas sekali. Yakobus berkata dalam Yakobus 1 ayat 2 dan ayat 12, dikatakan di sana sepertinya berbahagialah pada waktu kita mengalami pencobaan itu. Petrus pun menyebutkan itu berbahagia, bergembiralah. Apa maksudnya itu? Itu artinya secara positif, yaitu bahwa ujian yang dihadapi, pencobaan yang dihadapi adalah cara Allah untuk mempersiapkan anak-anaknya. Kalau versi Yakobus, untuk mendapatkan mahkota itu. Versi daripada Petrus adalah untuk mendapatkan satu kehidupan yang tidak binasa, yang tidak layu, tidak dapat diambil oleh siapapun, yang tersimpan di sorga. Saudara sekalian, itu adalah yang dimaksudkan bergembiralah. Dengan kata lain, saudara sekalian, saya mau mengatakan pencobaan pada waktu kita menghadapi satu situasi yang tidak mudah itu, saudara. Maka jangan selalu kita berpikir yaitu bahwa oke, saya kehilangan sepeda, puji Tuhan dapat sepeda motor. Saya kemudian kehilangan mobil tua, puji Tuhan dapat ganti yang baru. Tapi sudah sekalian, bagaimana kalau kita kehilangan dan kita tidak dapatkan kembali? Bukankah Petrus mati sebagai martir? Bukankah Yakobus juga mati sebagai martir? Dan dalam sejarah gereja kita mengenal yang disebut dengan John Huss, the singing martyr, meninggal, mati syahid demi kebenaran, dan dia menyatakan keharuman bagi Kristus. Sekali lagi, itu berarti janji hidup yang penuh pengharapan adalah eskatologis, yang tidak dapat diambil oleh siapapun juga. Terakhir, saudara sekalian, Tuhan Yesus mengajarkan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Apa itu jahat? Dari luar boleh, tetapi saya secara singkat mau mengatakan, saudara sekalian, itulah yang disebutkan oleh Yakobus, yaitu dari keinginan hati. Dari suatu keinginan hati yang mengebu-ngebu, yang mengarah kepada kejahatan, yang terperangkap di situ, di dalam kejahatan itu. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan. Lepaskanlah kami dari perangkap itu. Lindungilah kami, kuatkanlah kami dalam pencobaan yang membentuk kehidupan kami. Tetapi juga, ya Tuhan, lepaskanlah kami dari perangkap-perangkap yang menjatuhkan kehidupan kami, yang ada dalam diri kami. Paulus berkata dengan sangat jelas sekali, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah dalam Kristus Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang berkuasa membebaskan kita dari evil desires dalam kehidupan kita. Virus COVID-19 membinasakan begitu banyak orang. Tetapi saudara sekalian, bukankah begitu banyak orang yang korban oleh karena kejahatan manusia? Bukankah begitu banyak orang korban karena ketamakan manusia dalam peperangan, dalam kehidupan keseharian? Saudara, itulah sebabnya kita minta kepada Tuhan untuk, ya Tuhan, bebaskanlah aku. Jikalau anak itu membebaskan kamu, barulah kamu merdeka. Sehingga kita boleh menyatakan doksologi bahwa hanya kepada Dialah yang empunya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.